Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qadaihi wa murrih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati sedaya santri-santri Gusmi, sedaya penderek Gusmi, sedaya pengamadikul hafilin, sedaya pecinta jantiku mantabah, tamu-tamu agung, saha penggerak pejuang jantiku mantabah, boten ketinggalan para hufadil Quran. Radi menggeh-menggeh. Kadang-kadang wonten tiyang tanglet panjenengan kok telaten nyalami piantun kathah kados ngoten niku. Ketambahan napa panjang boten ajrih ketularan Covid. Kawula namung kembutan dawuhipun Gusmi. Orang yang pernah ketemu dengan kamu, pernah engkau kenal dan pernah salaman dengan kamu, kelak orang-orang tersebut akan menjadi aset akhiratmu. Artosipun dipun Gusmi, aset akhirat adalah orang-orang tersebut yang pernah engkau kenal. Pastilah kelak bila engkau tidak ada di dunia ini, mereka akan terus mendoakan kamu dengan fatihah-fatihahnya. Ini memang filosofi tingkat tinggi. Nyuwun sewu, kalau saya menyebut nama Gusmi, bukan berarti saya mengajak seluruh pengamal Dikul Hafilin se-Indonesia ini untuk mengkultuskan manusia. Bukan seperti itu. Tetapi seperti halnya kita mengidolakan Rasulullah, kita mengidolakan Syabukudin Al-Jailani, kita mengidolakan Robiyah Adawiyah, kita mengidolakan Sunan Wali Songo. Seperti itu. Bukan dalam artian mengkultuskan manusia. Karena walau bagaimanapun Gusmi seperti apa yang pernah dikatakan waliwah besar di kota Sidoarjo, Gusmi itu tingkat kewaliannya seperti Abu Nawas, tokoh unik pada zaman Raja Harun Ar-Rasyid 1000 tahun yang lalu. Sing dawuh niku waliwah. Lajeng Mbah Kyai Mubashir Mundir Kediri dawuhaken Gusmi kelak akan mewarisi karomahnya Syabukudin Al-Jailani. Jadi pada intinya Gusmi salah satu tugasnya adalah memuliakan Quran di Indonesia ini. Bahkan pernah saya katakan, ketika Gusmi pertama kali mengadakan acara Quran seperti ini, pada saat itu kegiatan Quran seolah sudah punah di Indonesia ini. Pesantren Quran kurang diminati. Pada saat itu kegiatan seperti
binadoran itu nggak ada pada saat itu. Leres nggih? Lalu muncullah Jantiku Mantabah, gagasan indah Gusmi memuliakan Quran dan itu sudah berhasil. Makanya para pecinta Quran, para pengasuh pondok Quran di Indonesia ini, kalau boleh saya bilang, punya hutang budi, utang jasa pada Gusmi. Ini baru Jantiku Mantabah, belum secara perorangan. Gusmi punya tugas ngentas ning manusia dari jalan sesat, dari dunia hitamnya untuk menuju jalan ke Allah. Kesimpulannya, seperti panjenengan-panjenengan ini yang ditakdir oleh Allah, cinta Gusmi panjenengan yakini seperti apa yang pernah dikatakan Rasulullah, datang putrinya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, kelak manusia itu akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Derek rombongan pun Rasulullah, derek rombonganipun Gusmi, sarang-sarang dados penghuni surga idaman surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana-mana saya katakan, semisal kita itu kalau punya hajat, punya tujuan, semisal kepingin punya keturunan, kepingin problemnya itu tuntas, kepingin punya anak-anak yang baik dan lain sebagainya, saya arahkan perbanyaklah memohon pada Allah, sekaligus banyak Fatihah pada Gusmi. Insya Allah doa-doa kita mustajabah. Insya Allah kita ini diberi keberhasilan dunia wa akhiratan. Nggih, nyuwun sewu, sekali lagi saya haturkan, bagi orang yang kurang nyambung dengan Gusmi, atau katakanlah mereka yang oleh Allah tidak diberi hidayah cinta pada Gusmi, memang ketika saya berbicara tentang Gusmi seolah kan berlebihan, seolah-olah berlebihan. Tetapi bagi orang yang hatinya dibuka oleh Allah, mencintai kekasih Tuhan, itu menurut saya sebuah kewajiban. Itu kan kekasih Tuhan. Bahkan akhirnya saya katakan di mana-mana ya, Gusmi itu benar-benar wali min auliyaillah, bukan waliwah buatan YouTube. Nah, bukan waliwah buatan internet, buatan-buatan yang konyol itu, bukan seperti itu. Karena yang ngerti wali cuman wali saja. Niki lho nggih, waliwah top di tanah Jawa ini semua mengakui kebesaran Gusmi. Jadi intinya, panjenengan-panjenengan pengawal Hikul Hafilin di Indonesia ini yang jumlahnya jutaan orang, nyuwun sewu, santrinya Gusmi ya pengamal Hikul Hafilin itu. Dan ini beraneka ragam manusia, dari preman, dari petani, kiai dan lain sebagainya, pokok yang namanya manusia. Sekali lagi saya aturkan, mengamalkan Hikul Hafilin kan berarti dari Gusmi sang waliwah. Bahkan saya tekankan, jangan sampai pengamal Hikul Hafilin di Indonesia ini tidak mengenal sosok Gusmi, karena kan aneh siapa yang diikutinya. Jadi kesimpulannya, semogalah acara akhir Sya'ban ing dinten menika jenengan dipun takdir rawuh berkahi datang kita sak keluarga. Sedaya mugi-mugi dipun paring slamet dunia akhirat. Sekali lagi, kalau ada semisal orang yang khawatir, waduh kok bergerumbul
padahal pemerintah melarang orang untuk bergerumbul jarak minimal 1 meter dan harus bermasker. Dan kalau amati, dari sekian ribuan orang ini yang pakai masker cuman 1%. Oh, tidak perlu khawatir. Yang panjenengan duduk ini acara Quran, mendengarkan, menyimak piantun-piantun sahih, penghafal Quran 3 juz. Ini acara yang indah sekali, mengumandangkan asma Allah, dan ini karya kekasih Tuhan. Panjenengan yakini penyakit akan jauh dari kita semua, justru kita semakin sehat dan semoga diberi panjang umur yang baik, dan puncak segalanya semogalah kita diberi husnul khatimah. Ngadepi bulan Ramadan, pertama, semoga kita diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, diberi kekuatan iman. Semogalah kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Dan sekali lagi saya haturkan, di saat bulan Ramadan yang terbaik adalah menunduk sujud pada Allah dengan doanya Nabi Yunus yang fenomenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memperbanyak doa ini ki, nyuwun ngapura datang Allah, mugi-mugi sesuai dengan gennya Gusmi ini, jantiku mantabah jamiah anti covid fi mantabah taubatan nasuhah. Yang terakhir, walau bagaimana saya harus melalui jalan yang lurus, hidup normal, sujud 5 waktu istiqomah, syukur-syukur berjamaah, banyak berbuat kebaikan di dunia ini, dan tidak perlu merasa orang yang paling dunia. Sampun ngantos kita itu rumongso paling bener, rumongso gak duwe dosa, sampun ngantos. Bahkan nalika halipun Mbah Odi Tuwato saya aturkan, jangan sampai kita itu di kalangan perdukunan, di kalangan Gus, punya aksi, punya gaya aneh-aneh, tiru-tiru gayane wali. Niku sampun ngantos. Niki penting sangat. Hidup normal, nyambut damel sing sae, noto keluarga sing sae, niki penting sangat. Karena Gusmi itu wali Allah besar yang perjalanan hidupnya tidak bisa ditiru. Lan nyuwun sewu nggih, orang yang mengamalkan di Kulhofilin dimanapun di Indonesia ini yang jumlah jutaan orang, terutama para imamnya, itu karena kebesaran karomanya Gusmi rawan keramat. Duh, estu sedaya imam di Kulhofilin pasti keramat. Ini memang salah satu ampuh Gusmi. Lah, rawan keramat ini sing bahaya, kadang-kadang lupa diri. Maksud kawula, semisal wonten daerah Banyumas, daerah Jember dan lain sebagainya, terjadi pados keramat piyambak seolah-olah dialah pemilik di Kulhofilin. Ini konyol, ini tersesat. Ini memang Masya Allah salah satu ampuh Gusti. Pramila nyuwun sewu, saya haturkan, sampun ngantos pengamal di Kulhofilin boten ngertos Gusmi adalah guru besarnya. Yang lebih bagus lagi mengundang keluarganya. Kesimpulanipun, mugi-mugi kula panjenengan nderek Gusmi niki ngantos dumugi akhirat, diparingi lulus,
sekali lagi panjenengan yakini Gusmi niku estu kekasih pangeran piantun yang pantas kita ikuti. Panjenengan cermati nggih acaranipun niku lho Quran. Man syahulahul Quran abiki wa mas'alati aqtaidu abdulama utiya sa'ilin. Sinten sing ninggalin ibadah sunnah napa kemawon karena ingin menghormati Quran, Allah menjamin bakal maringi di atas yang kita minta. Napa malih dikul hafilin ingkang dipun pimpin anak kula niki. Panjenengan cermati nggih, Mas. Lho ini kalau bukan waliullah tidak bisa bikin dikul seperti ini. Gus Min zaman dikul tahun 62. Pada saat itu termasuk para kiai itu tidak paham siapa Syekh Jalaluddin Arumi, tidak paham siapa itu Syekh Ibrahim bin Ahmad, bukan paham siapa itu semisal Syekh Ahmad Baidowi. Tapi karena Gusmi yang memang ditakdir oleh menjadi kekasih Tuhan menyusun dikul hafilin mate hai para wali maos asmaul husna istighfar tunggal atus dan lain-lain iki sebagai sarana derekane Gusmi dengan satu tujuan selamat dunia akhirat. Rumah tangganipun dipun paringi sakinah mawaddah warahmah, keluarganipun dipun paringi hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, anak cucunya mugi-mugi dipun paringi sholih sholihah sukses dunyan wa akhiratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.